Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa yang saya cintai dan saya banggakan, selamat pagi, selamat bertemu lagi. Bahwa kesehatan itu sangat diperlukan dalam aktivitas sehari-hari, sehingga apa yang kita lakukan nanti tidak akan, artinya kita akan menebar sesuatu yang maksimal. Untuk itu pertemuan pada pagi hari ini, mari kita mulai dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sekali lagi semangat selalu dalam kehidupan kita. Semangat itu akan mempengaruhi bagaimana kelakuan kita, ya. Selalu senyum gitu ya. Selanjutnya pada hari ini kita akan membahas tentang norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Tapi untuk kali ini kita fokus satu materi, yaitu tentang norma hukum. Oke, sudah siap? Silahkan disiapkan buku catatan, kemudian juga buku paket dan LKS-nya jangan lupa. Nanti kalau ada sesuatu yang perlu kalian buka, itu bisa langsung ada di samping kita. Kita mulai ya, kita mulai, kita buka PowerPoint-nya. Kita kembali, kita ulang norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selanjutnya langsung seperti yang Pak Adi sampaikan tadi, materi ini ada di KD 2, ada di pokok bahasan yang kedua. Ya, kita mulai. Hakikat dan arti penting hukum bagi warga negara. Pengertian dan ruang lingkup hukum. Hukum adalah himpunan petunjuk hidup, perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengatur tata tertib dalam masyarakat yang seharusnya ditaati oleh seluruh anggota masyarakat. Gitu ya. Jadi kita semua anggota masyarakat, dimanapun kita berada, masyarakatnya kan bermacam, masyarakat sekolah, masyarakat di kampung kita, di desa, di kecamatan, di kabupaten. Oleh karena itu, pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan oleh pemerintah atau penguasa. Unsur-unsur hukum. Yang pertama, peraturan mengenai tingkah laku dalam pergaulan masyarakat. Yang kedua, peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib. Tahu kan, badan resmi yang wajib maksudnya pemerintah kita, negara kita punya lembaga tersebut, ya. Ada DPR, ada legislatif, eksekutif dan sebagainya. Itu adalah badan-badan resmi pemerintah yang mempunyai, yang diberi beban hak untuk membuat itu. Kemudian peraturan itu pada umumnya bersifat memaksa dan sanksi terhadap pelanggaran tersebut adalah tegas. Ya. Jadi sanksinya tegas ya. Siapapun dari masyarakat paling bawah sampai pejabat pun seharusnya mempunyai hak yang sama. Ciri-ciri hukum ada dua, satu perintah dan larangan. Kemudian perintah dan larangan itu harus ditaati oleh setiap masyarakat. Jadi satu, adanya perintah atau larangan. Dua, perintah dan larangan itu harus ditaati oleh setiap orang. Gimana para siswa? Paham ya? Jadi Pak Adi pelan-pelan, kemudian nanti kalau ada permasalahan silahkan dibuka lagi, baik itu buku catatan, baik itu LKS, maupun bisa buka Google-nya. Oke, langsung kita lanjut. Tujuan hukum secara umum. Yang pertama, untuk mengatur tata tertib masyarakat secara damai dan adil. Untuk menjaga kepentingan setiap manusia supaya kepentingan itu tidak dapat diganggu. Dan yang selanjutnya, untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia, gitu ya. Jadi silakan para siswa, kalau kita tidak bersalah dimanapun, nggak usah takut ya. Tetapi juga kita melihat situasi, bagaimana keadaan. Kadang kita baik, kita berusaha itu, tapi orang lain yang belum tentu juga sama dengan kita. Jadi kita harus hati-hati.
Yang selanjutnya, tujuan hukum ada dua, yang tujuan secara khusus dan tujuan secara umum. Secara khusus adalah terpelihara dan terjaminnya kepastian dan ketertiban. Menurut Mukhtar Kusumaatmadja, tujuan lain dari hukum adalah terjaminnya keadilan. Namun keadilan itu sering dipahami secara berbeda-beda, isi dan ukurannya menurut masyarakat dan zamannya, gitu ya. Lanjut, ini yang terakhir. Kemudian hari ini untuk tujuan tadi, tujuan khusus, sekarang tujuan yang secara umum. Oke, tujuan secara umumnya adalah hukum itu dapat dipakai, dapat dilaksanakan oleh semua orang, semua elemen masyarakat yang ada di lingkungan daerah atau negara tersebut. Itu para siswa bagaimana? Paham ya? Jadi tolong nanti bisa diulang kembali, kemudian bisa juga para siswa nanti buka buku paketnya, dilihat lagi. Dan untuk selanjutnya, untuk pertemuan yang akan datang, nanti kita akan ketemu lagi, yang kita akan membahas tentang pembagian jenis hukum, tapi untuk pertemuan yang akan datang. Saya kira pada hari ini cukup itu dulu. Tolong para siswa dipelajari lagi, dibuka lagi, kemudian kalau ada yang tidak jelas boleh SMS atau WA sama Pak Hadi, atau bahkan boleh ya kalau perlu 1 atau 2 orang datang ke sekolah, ketemu langsung, nanti kita jelaskan ya. Itu aja dulu. Ada kurang lebihnya minta maaf. Sekali lagi tetap semangat, dan mari pertemuan pada hari ini kita tutup bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya akhiri sampai di sini dulu. Ketemu lagi minggu depan. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.